warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Pak Joni, dan semua teman-teman dan para surveyor. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih mencerahkan hari kita dengan kegiatan IT dan infografis hari ini. Ya, jadi seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk keterampilan IT dan infografis. Apa Pak Joni agenda kita, Pak Joni? Kalau IT-nya Pak Endang Mulyanto akan mengajarkan tentang Google Assistant. Google Assistant. Ya, kalau infografis nanti ada Akyung, ada video. Pak Prof Budi nanti cerita apa nih? Kita pasti ada baru lah. Kalau Prof Budi nggak pernah ada kering, aja ya. yang tidak pernah habis isinya. Ya. Nah, dan jangan lupa seperti yang sudah kita bahas barusan, tentu akan disampaikan mengajak teman-teman surveyor terutama untuk ikut di dalam lomba membuat video ya Pak Joni. Ya betul. Untuk acara Pitselnas kita nanti di bulan April. Nanti akan Pak Joni umumkannya di awal apa nanti di belakang ya? Nanti sesudah Bapak saya sampaikan nanti. Ya. Ya, jadi detailnya tolong disampaikan untuk mendorong teman-teman yang sudah berlatih berapa bulan nih dengan Pak Budi ini dilatih macam-macam ya, hasilnya juga ada bagus. Nah ini sekarang kita lombakan di dalam acara Pitselnas yang kemarin tertunda ya. Jadi kita Pitselnas yang kali ini ada Pitselnas tahun 2020 sebetulnya ya, yang ke-6 ini dilaksanakan secara daring di tanggal 5 sampai tanggal 9 April ya, betul ya? Ya. Nah, di sini salah satu kegiatan menampilkan kegiatan-kegiatan surveyor baik dari hasil penelitian, ini kan juga hasil edukasi ya selama kita tidak aktif. Nah, termasuk sekarang juga kita tanda petik menantang ini hasil didikan dari Pak Budi. Ya, ini Pak Budi harus kita dorong anak didiknya untuk ikut terlibat di dalam kegiatan lomba video ini. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Jadi silahkan Pak Joni untuk dilanjutkan. Nah, jadi kita nikmati acara ini dengan suasana yang happy gitu ya. Karena ini juga merupakan suatu bisa dikatakan hobi ya Pak Budi ya. Oke, baik Pak Joni, saya persilahkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joti telah membuka dan arahan. Tadi kita lupa, mesti mulainya doa dulu. Saya minta Dr. Hani. Dr. Hani ada? Bisa membaca doa? Ini. Dr. Hani. Nah, ini fotonya aja. Kalau enggak ya saya nanti. Nah, mungkin baru pasang foto nih. Baik, kita mulai seperti kebiasaan kita adalah membaca doa bersama. Saya akan pimpin dengan cara Islam. Teman-teman yang non-Islam silakan menyesuaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami berkumpul kembali bersama dalam acara pelatihan IT dan infografis. Oleh karena itu ya Allah, berkati dan ridhoi pertemuan kami ini, jernihkan hati kami, cerdaskan otak kami, dan lancarkan lisan kami dalam mengikuti pelatihan ini. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit COVID-19. Baik yang sudah terkena segera disehatkan, yang sedang dalam pemeriksaan segera dinegatifkan, dan kami yang belum terkena juga hendaknya jangan terkena. Ya Allah, Tuhan kami, beri kami petunjuk untuk selalu berada di jalan yang lurus, dan beri petunjuk untuk menghindar dari jalan yang salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar pelatihan kami ini betul-betul bermanfaat, baik bagi diri kami, staff KARS, surveyor KARS, maupun bagi seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, ya ini peserta sudah tambah banyak, alhamdulillah sudah 186. Saya sampaikan dulu pengumuman sebelum ini.
Jadi pada Pitselnas 6, yaitu tanggal 5 sampai 9 April akan dilaksanakan secara virtual. KARS juga melakukan lomba video bagi rumah sakit dan bagi surveyor. Jadi bagi rumah sakit, topiknya, temanya ditentukan. Yaitu temanya upaya rumah sakit menjaga mutu dan keselamatan di era pandemi COVID-19. Jadi di sini keselamatan dalam arti yang luas, bukan hanya keselamatan pasien seperti biasa, juga keselamatan nakes, keselamatan rumah sakit, dan sebagainya. Jadi dipersilakan rumah sakit mengikuti baik yang sudah terakreditasi KARS maupun yang sedang persiapan akreditasi, mengikuti videonya waktunya 3-5 menit. Penilaiannya seperti biasa, relevan atau tidak, tekniknya bagaimana, kejernihan foto, dan sebagainya. Tim jurinya insya Allah Prof. Budi, salah satu ketua tim juri, Dr. Hani Rono, dan saya. Ya, mungkin bisa ditambah lagi nanti. Jadi video berdurasi 3-5 menit, jangan lebih dari 5 menit. Ya. Jangan kurang dari 3 menit. Akan dapat hadiah nantinya, juara 1 10 juta. Wow. Juara 2 Gitu. 7,5 juta. Juara 3 5 juta. Itu disediakan hadiah, ini untuk rumah sakit ya. Nah, syarat-syaratnya nanti akan diberikan dalam bentuk flyer dibuat oleh Indra. Yang jelas memang harus menandatangani pernyataan bahwa video itu diserahkan kepada KARS, sehingga kalau yang menang bisa kita jadikan materi pembelajaran buat seluruh rumah sakit. Jadi KARS meminta bukan hanya untuk KARS, tapi untuk dikembalikan ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Jadi bagaimana bentuk upaya yang baik menjaga mutu dan keselamatan di era pandemi ini. Nah, itu buat rumah sakit. Sekarang buat surveyor KARS, sebenarnya bebas ya topiknya, tapi bisalah diberikan contoh pengalaman ya, pengalaman surveyor pada era pandemi. Kemudian pengalaman staff. Jadi tidak hanya buat surveyor, tapi buat staf rumah sakit juga boleh membuat video pendek tentang pengalamannya menjalani era pandemi di rumah sakitnya sendiri. Nah, kalau surveyor tentu kita tidak ada survei selama ini, tapi itu pengalamannya di rumah sakit juga. Itu teman-teman, silakan. Untuk peserta individu tadi sama hadiahnya juga. Juara satunya mendapat uang 10 juta, juara kedua 7,5 juta, dan juara ketiga 5 juta. Sama syaratnya, videonya diserahkan kepada KARS, bisa dipakai untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran kita siarkan sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman, itulah pengumuman. Nanti akan kita buat flyernya biar lebih jelas kemana mengirim dan sebagainya. Baik, kita tidak memperpanjang waktu. Kita isi episode pertama ini yaitu dengan pelatihan keterampilan IT, keterampilan aplikasi praktis yang bisa dipakai sehari-hari, yaitu diisi oleh Pak Endang Mulyanto dengan topik Google Assistant. Saya persilakan Pak Endang. Terima kasih Dr. Joni. Baik, mohon izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pejabat KARS, dan yang saya hormati, yang saya cintai, teman-teman KARS, dan wabil khusus kepada Bapak Ibu surveyor di seluruh Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya hadir untuk memberikan sedikit keterampilan IT, ya, keterampilan praktis, bagaimana Dr. Joni tadi sampaikan. Jadi karena sering kita pakai sebenarnya jadi praktis ya. Di layar itu tampak satu komunikasi ya. Ada Oke Google, Hai Google. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi smartphone ya. Aplikasi yang sering kita pakai, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya ya. Tetapi bagaimana smartphone itu menjadi lebih bermanfaat ya. Jadi kehadiran teknologi
teknologi informasi akan membuat hidup kita mudah ya. Komputer make life easier, istilahnya begitu ya. Baik, jadi topiknya adalah Google Assistant sebagai aplikasi kecerdasan tiruan. Kemudian panduan singkat menggunakan Google Assistant, serta nanti bisa dibantu oleh Prof. Budi. Jadi diskusi tentang praktek dan kemungkinan pemanfaatannya ya. Baik, Google Assistant sebagai aplikasi kecerdasan tiruan. Jadi kenapa dikatakan sebagai aplikasi kecerdasan tiruan? Yakni karena meniru kemampuan cerdas manusia. Manusia cerdas dibandingkan dengan yang lain karena antara lain secara fisik dibekali anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yakni otak, akal ya. Kemudian di sana ada unsur berbicara ya. Panca indera kita juga diberikan pendengaran, penglihatan ya. Kemudian kalau kita kenal beberapa kecerdasan itu macam-macam. Ini saya cuplik dari beberapa literatur. Ada yang istilahnya kecerdasan majemuk ya. Seperti kecerdasan alamiah, kecerdasan spasial, interpersonal, musikal, logical matematik, kemudian eksistensial, interpersonal, ya, bodily kinesthetic, kemudian linguistik. Nah, salah satu penerapannya untuk Google ini adalah linguistik, bahasa. Jadi kecerdasan tiruan itu salah satu keilmuan di komputer ya. Domainnya adalah yakni linguistik. Jadi karena cerdas, yakni karena seperti manusia, yakni berpikir, mampu memutuskan suatu masalah. Nah, Google Assistant itu sebagai asisten pribadi Anda, ya. Jadi layanannya dari Google Assistant, yakni Google Assistant ini semacam perangkat lunak yang dipakai di smartphone atau ponsel Android kita ya. Di iOS juga ada ya. Jadi kalau kita bicara platformnya di mana saja itu kita bisa gunakan di ponselnya ya, yakni ponsel yang berbasis Android ataupun iOS. Oke, jadi Google Assistant menawarkan bantuan kepada pengguna melalui voice command, ya. Visual recognition juga ada, yakni di minggu lalu sebenarnya sudah disinggung oleh Prof. Budi, oleh Dr. Elsa, yakni Google Lens itu adalah berada satu menu di dalam aplikasi Google Assistant. Jadi untuk berbagai kemudahan, Google Assistant menawarkan yakni pencarian informasi dengan voice saja, kita tidak perlu mengetiknya. Kemudian perbantuan berbasis kerja, proses, contohnya suatu perintah menyetel, memutar, ya, memutar film, musik, atau mengeksekut suatu proses, katakanlah buka file, hitung, lakukan penerjemahan, kemudian membuat suatu penjadwalan, bagaimana kita perintahkan asisten kita mengirim email, ya, email, kemudian chatting, dan sebagainya. Kemudian Google Assistant juga sebagai tim kerja, teman, pemandu, penerjemah tadi sudah disinggung. Kemudian juga sebagai interface perintah, artinya penghubung pada perangkat-perangkat cerdas yang dikenal dengan istilah Internet of Things atau smart device ya. Internet of Things itu seringkali berada di tentang wireless atau sensor. Jadi sensor-sensor ya, sebagaimana industri 4.0 ya. Oke. Baik, panduan menggunakannya adalah kita punya handphone, kemudian kita download dari Play Store atau dari App Store ya, kita download aplikasi Google Assistant. Nah, baik, proses download saya yakin sudah tahu semua ya Bapak Ibu, simple, mudah menggunakannya, tinggal bagaimana menyetingnya. Mungkin menyetingnya ini agak sedikit ribet bagi yang belum pernah menggunakannya. Karena saya awal-awal menggunakannya, memulai mencobanya, itu pun gimana ya caranya gitu. Nah, jadi pastikan perangkat ponsel sudah aktif dengan satu akun Google. Ya. Jadi akun Google atau identik dengan akun Gmail kita. Ya. Oke. Nah, setelah aplikasi terpasang, lakukan pengaturan, yakni kita masuk ke aplikasi Google, kemudian pastikan di aplikasi ini diberi izin allow untuk akses kamera dan mikrofon.
Ya, karena interaksinya menggunakan interface atau input device dari mikrofon ya. Atau juga Google Lens yang berfungsi asosiasinya seperti mata kita. Kira-kira begitu. Nah, pengaturan pada Google ketika aplikasi Google itu kita jalankan, maka akan tampil menu di bawah ya, di bagian apa namanya navigasi handphone ini ya. Ini untuk home ya, home. Kemudian ini untuk back, kalau ini untuk melihat histori ya. Nah, di titik 3 ini Bapak Ibu kita klik titik ini kita klik untuk mengakses setting dari Google Assistant. Ya, jadi oke, pastikan di ikon G bukan Chrome ya, tapi Google. Nah, jangan sampai keliru, yakni kita membukanya adalah aplikasi Google bukan Chrome. Oke. Di sana ada setelan masuk ya, lalu akan tampil asisten Google. Oke, jadi pertama yang perlu kita setting adalah bahasanya. Jadi mengenali perintah kita ketika itu sudah disinkronkan dengan bahasa kita. Teleponnya mengerti bahasa Indonesia, kita juga akan memberikan perintah bahasa Indonesia ya. Sama halnya dengan kita dengan orang asing, kemudian kita ngomong Indonesia, dia nggak ngerti ya, nggak nyambung ya, kira-kira begitu. Jadi bahasa yang digunakan itu kita setting dulu, masuk ke asisten Google saja di sini. Meskipun di sini juga bisa sebenarnya ikut di setting untuk bahasanya. Nah, pengenalan suara kepada asisten Google Voice Match. Jadi yang pertama adalah kemudian kita klik setelah bahasa itu dipilih ke Indonesia, kemudian oke Google, ya, maka nah, ketika kita setting ini adalah oke Google, akses asisten Anda kapan saja dengan mengucapkan oke Google. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya tadi ya, diklik, klik, klik, klik. Lalu saya setuju. Lalu kita testing suara kita berkenalan dengan asisten Google. Ya. Sampai 3 kali. Ya. Artinya suara kita sudah dikenali, lalu selesai. Jadi seringkali kemudian kita sudah install aplikasi Google Assistant, tetapi ketika kita bicara dengan asisten kita, dia tidak bereaksi. Ya. Tidak bereaksi, kemudian harus menekan alternatif dengan menombol tombol home, ya, tombol home itu yang bulat seperti ini. Nah, itu sebabnya karena belum disetting dari setelan ini. Oke Google ya. Baik. Berikutnya, bagaimana kita berinteraksi dengan Google Assistant ya. Jadi punya pola secara langsung atau kita memanggil asisten kita dengan tidak langsung. Secara langsung yang dimaksud adalah dengan aktivasi voice match tadi, lalu kita menyapa asisten dengan oke Google, kemudian diikuti dengan perintah. Ya, perintahnya perintah sehari-hari boleh yang merupakan perintah katakanlah putar, kecilkan, ya seperti itu. Kemudian ada perintah tidak langsung. Jadi karena voice match-nya itu belum disetel, maka kita bisa menekan tombol sentuh tombol home tadi ya. Kemudian dilanjutkan dengan kita berbicara. Jadi satu install aplikasinya, lakukan setting, kira-kira seperti itu, mudah sekali. Nah, kemudian bagaimana? Jadi dalam setiap percakapan, interaksi ya, percakapan kita kepada asisten Google, Google kemudian memberikan jawaban, kemudian kita memberikan percakapan lagi. Nah ini bisa disetel continued conversation, jadi pertanyaan lanjutan tanpa mengulang oke Google. Jadi ada di settingan oke Google ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba explore. Nah, jadi kita coba. Nah, kita peragakan seperti ini ya. Ketika kita sapa oke Google, maka asisten Google merespon. Nah, kemudian karena bicara kita itu tidak langsung, tidak continuous, tadi ada jeda interval berapa
berapa lama gitu ya jedanya, jadi dia berhenti lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita melanjutkan pertanyaan, maka kita tekan lagi tombol home ini. Ya, oke. Nah, oke. Jadi kalau sudah voice match-nya itu kita setting, maka langsung akan merespon ya. Kemudian bagaimana kalau layar itu terkunci? Ya tentu saja pastikan layar itu sudah terbuka ya. Oke. Nah, contoh percakapan karena salah satu daripada tadi kan tujuannya adalah mengenali bisa mempunyai kemampuan seperti manusia berbicara ya, linguistik arti kemampuan bahasa alami NLP. Contohnya dengan siapa saya bicara, di mana pom bensin terdekat, apakah kamu bisa bernyanyi, bisa bacakan pantun buat saya, kira-kira itu yang dapat kita cobakan dengan asisten Google, dengan smartphone kita. Nah, juga seperti kirim pesan WhatsApp. Jadi mungkin bahasa-bahasa yang memiliki pendek saja sehingga Google mampu menangkap inti dari kalimat itu ya. Dikirim pesan WhatsApp. Kemudian permasalahannya lagi adalah pelafalan atau kita mengucapkannya tentu saja jelas dan tidak perlu terlampau keras, sensitif sekali ya. Mungkin keras karena loh kok tidak merespon ini Google Asistennya. Padahal kalau kita setting voice match biasanya atau pastinya itu sudah langsung merespon meskipun suara kita pelan. Nah, oke Google, dan lanjutkan dengan perintah bahasa alami. Di aplikasi Android banyak sekali yang kemudian sebagai literatur komen-komen apa saja kemudian sebagai vocabnya Google Assistant itu. Nah, contoh lagi adalah Google Assistant dapat kita pakai untuk menyetel alarm. Contohnya dengan kalimat sederhana, verbnya adalah setel alarm jam 12 siang. Maka akan merespon, lalu kita dibawanya ke layar alarm ya atau schedule. Kemudian minta tolong buka email saya, maka akan direspon seperti itu. Kemudian kirim SMS. Nah, kirim SMS ke langsung nama kontak phonebook-nya. Tentu saja kita sudah membuat phonebook dengan berdasarkan nama-nama yang kita kenali, misalkan ayah, ibu, atau saudara ya, atau teman-teman kita sudah diidentifikasi dengan labelnya, sehingga ya, tentu ada teknologi tadi ya, voice to text atau text to voice. Jadi sedemikian rupa canggihnya mampu mengenali seperti itu, teknis seperti itu. Nah, oke. Beberapa penggal kata seperti setel, minta tolong buka. Jadi setel, buka, tunjukkan, belikan tiket, atau apakah. Jadi tadi seperti fungsi sebagai teman ya. Nah, jadi dengan Google Assistant, plan your day, kita tadi bisa menyetel alarm, kalender ya, entertainment juga, kemudian kita juga bisa tebak-tebakan ya, make memory, kemudian foto-foto juga kita bisa tampilkan foto, get answer ya, semacam jawaban di ngobrol ya, kemudian control your home tadi fungsi dari Internet of Things. Jadi ada perangkat-perangkat seperti speaker ya, kemudian lampu-lampu rumah kita bisa kontrol. Banyak di Tokopedia perangkat tersebut ya. Nah, baik, kita coba tunjukkan. Saya sudah rekam. Nah, seperti itu ya. Kebetulan saya rekam dekat Bekasi. Oke. Suaranya kecil banget. Soalnya kecil ya.
Nah, itu Google-nya nggak respon. Hmm. Nah, jadi tentu saja alamat itu sudah kita tahu identifikasi dengan label name-nya. Oke. Kurang gede. Kurang gede ya? Kurang kedengeran. Oh, padahal sudah full ya. Gimana caranya? Kedengeran. Pada saat perekaman berarti. Ya. Oke, baik. Ya, sedikit. Sayang ya, suaranya kecil. Iya. Duh, nggak kedengeran, Dang. Ya kedengeran ya? Sama sekali nggak kedengeran. Berarti mungkin problem jaringan nih. Hah? Tapi layar jelas ya, gambar tertangkap dengan jelas. Gambarnya kelihatan. Gambarnya kelihatan, Ya. tapi suaranya nggak ada sama sekali. Ya, seperti itu. Ini membuka email ya. Oke, Google buka email saya, maka akan langsung direspon oleh Google. Ketika belum direspon, kita bisa menekan tombol atau kemudian karena voice message tadi sudah itu kita ketik, kita langsung bicara lagi dengan Oke Google gitu. Baik. Oh, ini sudah. Baik. Oke, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu Google Assistant ya. Jadi menarik sekali. Kemudian bagaimana pemanfaatannya? Kita kan hanya sekedar memakainya. Jadi bagaimana teknologi itu kita manfaatkan? Apakah kemudian bermanfaat katakanlah untuk rumah sakit? Nah, ya banyak sih literatur yang coba saya searching. Saya coba lihat gali beberapa jurnal pemanfaatan tentang Google Assistant. Baik, Dr. Jani, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pandang sudah memperlihatkan cara menggunakan suara untuk memerintahkan. Cuman tadi contoh ya sayang ya suaranya kecil. Suaranya ya kecil. Suaranya kecil nggak tahu. Ya, Jadi ya. bisa teman-teman ini betul-betul asisten ini ya.
Pak Toto pernah juga mencontohkan suruh ngerayu juga bisa dia. Ya, tapi yang terutama kita untuk pasang waker, untuk kirim WA, kirim email, dan perintah-perintah lain. Silakan teman-teman yang mau bertanya, Pak Endang siap untuk menjawab. Silakan, mana kita lihat di Q&A ya. Belum ada di Q&A, belum ada pertanyaan. Di chat mungkin ada. Coba. Ada yang nanya nggak nih? Ya ini sama keluhannya nyaris tak terdengar. Kedengaran suara. Iya, suaranya. Semua keluhannya suara lemah. Suara bisa tidak terdengar. Oke. Bisa dilihat nanti di videonya ya, akan ada panduannya tuh. Oke. Ya. Nah, silakan Pak Endang menambahkan karena belum ada pertanyaan, masih baru keluhan semua. Apalagi coba yang paling banyak dipakai, yang paling banyak manfaatnya apa? Sebagian kan ada yang sudah kita pakai dengan cara lain ya, kalau ngetik dan sebagainya lebih bagus dengan cara lain ya. Ya. Kalau ini menurut Pak Endang yang paling bermanfaat Google Assistant ini untuk apa? Ya, manfaatnya tadi seperti menyetel alarm ya. Kemudian katakanlah jadi kita dipermudah, tidak perlu menggunakan tangan kita tapi dengan voice ya. Jadi cepat ketika bingung, sibuk, kita sambil mengetik, kita fokus jari-jarinya di mana, tetapi kemudian voice kita bisa gunakan. Nah, kira-kira begitu. Seperti juga kita bisa bertanya ke Google Assistant itu untuk fungsi pencarian tadi, yakni bagaimana suhu di daerah ini, temperaturnya, kira-kira begitu dok. Jadi banyak sekali fungsi-fungsinya perlu kita gali, tapi ada hal lain sih sebenarnya kalau saya perhatikan tentang kita menggunakannya, kemudian pastikan kita juga aman dengan perangkat itu. Artinya ketika kita lagi berkendara, nah ini menjadi perhatian kan, handphone itu mungkin akan mengganggu konsentrasi kita, kira-kira begitu sih. Jadi banyak. Jadi suara kita yang jadi alat perintahnya ya. Jadi mungkin juga kalau kita di kamar lampunya mati gelap mungkin bisa ya perintah. Bisa. Ya? Bisa. Jadi kita. Waktu itu kalau nggak salah Pak Endang pernah mendemokan memerintahkan menghidupkan lampu ya. Benar. Nah, apakah semua lampu bisa dihidupkan dengan itu? Coba dijelaskan. Ya. Jadi perangkat yang bisa dikonekkan dengan Google Assistant adalah perangkat-perangkat yang memang sudah berlabel di situ ya, dijual oleh vendor ya, dapat digunakan dengan Google Assistant. Jadi disebut sebagai smart device ya. Ada yang juga alat-alat kesehatan ya, apa itu seperti alat pengukur denyut tensi, kita sambil berlari kemudian sudah berapa lama gitu ya. Banyak di Tokopedia ya, seperti speaker, kemudian device-device untuk kesehatan juga ya, kemudian lampu ya. Lampu. Jadi berarti ada add-on-nya juga ini ya. Nah, ya, ada add-on-nya. Lampu itu mungkin penting ya teman-teman sekalian. Kita beli lampu emergency. Sekarang kan musim hujan nih, saya pengalaman lah di Kerawang nih, kemarin mati lampu 3 hari. Jadi kita tinggal perintah ya, kan HP masih hidup terus nih. Ya. Hidupkan lampu. Tapi lampunya harus yang berlabel apa tadi? Artinya dapat digunakan dengan Google Assistant atau smart device ya. Smart device. Nah, itu teman-teman. Jadi udah jelas tuh kalau gelap-gelap kita mau ngeraba itu nggak lihat, jadi kita perintah suara. Iya, ada. Kemudian sama di mobil suruh kita perlu tahu-tahu teman kita bilang tolong dong kasih saya nomor HP si itu. Nah, gitu bisa ya, carikan bisa. nomor HP-nya si itu. Gitu. Betul. Oke, Pak Budi, Prof Budi ada tambahan nggak? Ya, Prof Budi. Ahlinya ini udah. Silakan. Aduh, apa ya dok ya? Jadi barusan tuh buka primbon ngedadak dok. Nggak tahu ini. Primbon. Orang Sunda percaya primbon juga, bukan Jawa aja. Primbon itu. Google Assistant. Pak Budi udah jadi maestro nih, coba rambutnya tuh, udah dikucir ke belakang. Apa dok ya? Mungkin izin sharing mungkin dok ya? Monggo, silakan. Kan terkait apa ya? Kecerdasan virtual, kecerdasan apa tadi tuh Kang? Tiruan. AI, artificial intelligence. Iya dok. Mungkin gini dok, izin sharing dok ya. Ya ini dulu. Okay. Nah jadi sebetulnya
banyak yang bisa kita manfaatkan dan memang harus mulai dibuka. Bapak Ibu harus membuka pintu mulai sekarang karena ini potensi kedepannya tuh sangat besar untuk kecerdasan ini, Dok. Nah, seperti ini misalkan, Dok, ya. Ya mulai dari mana ya? Oh, ini misalkan tadi sama Pak Endang disebutkan Google Smart Device, Dok, ya? Smart Device, Ya, betul. Kalau misalkan kita lihat di Google Store di sini, banyak sekali Google menawarkan produk-produk mereka yang bisa dikaitkan dengan Google Assistant tadi ya, dari mulai jam sampai ke lampu, betul ya. Nah, ini sebetulnya ini bisa lebih jauh lagi dan sekarang itu perkembangannya itu malah sudah ke arah medis sebetulnya, Dok. Ini, Dok. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit sebetulnya, Dok. Dan ini bisa mudah didapatkan. Jadi tidak perlu kita istilahnya itu mengeluarkan dana besar seperti ini, Dok, ya. Jadi di sini ini misalkan saya kirim satu email address. Ya. Nah, di sini, Dok, ya. Ini adalah contoh kecerdasan virtual untuk apa nih ya? Screening ya, Dok, ya. Screening COVID ya. Nah, ini saya kirim. Nah, bisa dilihat. Jadi di sini ada yang namanya Zoe. Zoe ini adalah kecerdasan virtual ya, semacam Google Assistant. Jadi dari kameranya perangkatnya itu seperti ini, Dok, ya. Nah, dari kameranya ini nanti dia bisa melihat dari gelagat mungkin mata ataupun saya kurang tahu jelas karena ini kan di sini disebutkan bahwa Zoe ini adalah remote non-invasive telediagnostic tool. Nah, itu mungkin dokter lebih tahu lah. Nah, saya besarkan dulu, Dok, ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini, Dok. Nah, di sini disebutkan bahwa Zoe itu adalah sebuah remote jarak jauh yang bisa digunakan untuk rapid triase dan screening tool for COVID. Jadi ini sudah betul-betul melibatkan artificial intelligence untuk di front terdepan di petugas COVID gitu, Dok. Iya, betul. Nah, jadi betul-betul apakah betul ini akurat atau misalkan istilahnya itu apakah betul affordable atau bagaimana gitu, Dok. Nah, saya akan menjelaskan sesuatu di sini, Dok, ya. Bahwa misalkan sebetulnya ini kan komersial, Dok. Nah, sebetulnya dulu-dulu saya pernah menyebutkan bahwa di dunia internet itu akan selalu ada yin dan yang gitu, Dok. Ada yang selalu premium, Dok. Premium ya. Betul, Dok. Ada yang free, ada yang premium. Itu akan selalu ada, Dok. Akan selalu ada, Dok. Nah, salah satunya ini ada seorang profesor, Dok, profesor yang agak apa ya, agak nyeleneh, Dok, ya. Dia profesor, doktor, tapi dia tidak mau independen, Dok. Jadi namanya itu Adrian Rosbrock. Dia membuka semua keahliannya dalam bidang artificial intelligence. Nah, ini ke arah istilahnya dibuka secara gratis lah, Dok. Yang tadinya pengetahuan ini kan diklaim sama perusahaan besar, Dok. Nah, sama dia itu dibuka secara bebas, Dok. Nah, ini salah satunya gini, Dok. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa membuat semacam gini, Dok, sensor istilahnya itu social distancing gitu, Dok. Nah, di sini ini hanya dengan perangkat lunak sederhana dan perangkat keras yang bisa dibeli di online shop, di Shopee, di Tokopedia gitu, Dok. Sebetulnya seperti itu, Dok. Nah, jadi dari sensor ini sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih jauh, Dok, ya. Ini pertama contohnya Adrian Rosbrock ini membuka source code. Di sini bisa langsung di download source code-nya. Nah, setelah di download lalu apa? Nah, kita tinggal ke Shopee misalkan, Dok, ya. Tinggal beli alat Raspberry Pi seperti ini, harganya cuma 600.000, Dok, ya. 600.000 cuma segede apa ini power bank, Dok, ya. Power bank, tapi bisa kemampuannya sama dengan yang Zoe tadi yang ratusan juta, puluhan juta gitu. Jadi gitu, Dok.
Nah, Terus tidak hanya, nah mungkin saya kirim dulu dok ya linknya. Saya kirim dulu linknya untuk Tunggu, ini pembuktian. kerjanya belum kelihatan nih yang baru diceritain. Apa nih kegiatan apa manfaatnya tadi apa nih kerjanya, Pak? Social distancing. Jadi ini semacam alat sensor, mungkin seperti kamera dok ya di depan CCTV dok. Nah dia akan mendeteksi kalau misalkan ada yang social distancingnya itu terlalu dekat, dia akan membunyikan alarm. Gitu. Nah gitu dok. Awas, jangan terlalu dekat gitu ya, mengingatkan gitu ya. Gitu dok. Warning Nah, ya, ini kan- warning. Oke. Nah, warning seperti itu. Ini kan seperti itu, dok. Yang terlalu dekat akan ditandai warna merah. Yang merah itu set tuh. Pas papasan Gitu, jadi merah ya? Iya, betul dok, seperti itu dok. Jadi dia warning ya, bunyi belnya. Warning Apa dok. Bisa ditambah dengan suara apapun dan ini terbuka dok, bisa di-download bebas dok. Tidak diklaim oleh perusahaan besar seperti yang sudah gitu dok. Nah, ini sebetulnya bisa di-download langsung saya sebentar saya kirim dulu dok ya. Ya, kirim di chat ya, Di chat teman-teman. dok ya. Ya. Ini adalah kecerdasan open source, jadi sumber terbuka perangkat lunak untuk social distancing COVID tadi ya, ya. COVID ya. COVID. Nah, saya COVID ya. Ini pertama saya kirim dulu. Yang kedua ini ya. Ini malah lebih jauh lagi nih dok, lebih jauh lagi dok. Jadi bisa sampai ke ronsen segala gitu dok. Kita bisa membangun semua ini hanya dengan perangkat sederhana. Jadi seperti ini dok ya. Ini kan tadi social distancing ya. Nah yang kedua penggunaan masker dok. Ya. Nah jadi yang tidak pakai masker itu akan nanti dikasih warning dok. Seperti itu dok. Nah ini profesornya tuh ditato, dianting. Ini profesor dok. Ini profesor ini. Waduh. Saingan yang Profesor Budi ini. Poinnya nih, udah pakai kuncir. Aduh. Boga buuknya. Si Prof, yang ini nggak boga buku, lah ke Prof Budi. Terus tidak hanya itu, nah kemudian karena memang masalahnya itu orang-orang cerdas seperti dia itu dok jarang dirangkul oleh medis gitu dok. Nah jadi yang dia tahu ya pertama mungkin untuk bersumbangsi di COVID ini saya mungkin bisa membuat sensor social distancing seperti ini. Kedua deteksi yang nggak pakai masker dan pakai masker gitu seperti itu. Nah akhirnya ada dokter yang di Amerika itu merangkul dia dok. Dan mengajak untuk gimana sih kalau misalkan hanya dengan Raspberry ini dok ya perangkat yang cuma di bawah 1 juta. Jadi dia berfungsi sebagai power bank. Gitu. Nah seperti itu dok. Jadi si dokter itu memberikan contoh-contoh ronsen yang kena COVID dan tidak kepada Adrian Rothbrock. Nah nanti si Adrian Rothbrock ini mengajari si perangkat itu agar mengenali kalau misalkan dokter nanti si kamera itu dilihatkan ronsen foto ronsen seperti ini dia langsung ini COVID. COVID ya. Gitu dok. Jadi prinsip AI tetap ya, benar-benar AI ini. Dia udah punya data banyak, big data. Ya. Nah ini sebetulnya orang-orang cerdas seperti ini kalau dirangkul sama kita ini dok, dia pasti senang sekali gitu dok. Nah ini sekarang kita rangkul dengan itu tadi lomba. Ini bisa nih mau ikut lomba, silakan dikasih jalan. Terima kasih Pak Prof Budi kasih bisa teman-teman mau bikin menjaga kan upaya meningkatkan mutu dan menjaga keselamatan di era pandemi. Ya udah pasti nih cocok. Nah salah satu muridnya dok. Nah, bedanya kita dengan India itu kalau India itu betul-betul menghargai betul dok. Nah ini adalah salah satu muridnya Adrian Rothbrock ya. Dia murid sekelas SMP mungkin dok ya. Dia ikut learning course kayak gitu dok. Dia meniru, akhirnya dia bisa bikin sendiri dok dengan mudah dan bahkan dites dengan video film Bollywood dok yang pakai masker atau tidak. Dia sukses dok. Jadi kalau nggak pakai masker merah langsung ini tandanya ya. Kalau pakai masker dok, merah dok. Ini bukan dari kamera CCTV dok ya. Ini dites dari video
Bollywood gitu dok. Oh, gitu dok. Nah ini akhirnya dia tuh menang dok, menang di lomba tingkat nasional gitu dok. Nah ini dok yang kedua dok. Anak kecil ini. Jadi ya betul, jadi betul-betul sekarang itu artificial intelligence itu tidak diklaim ya, tidak hak sepenuhnya perusahaan besar dok. Ini sangat terbuka dok seperti itu dok. Nah yang kedua contoh lainnya dok, ini kan perangkat Google dok ya, perangkat Google yang tidak istilahnya eksklusif hanya untuk Google dok ya. Sebetulnya kalau kita buka Home Assistant, nah saya kirim lagi dok ya yang chatnya dok. Ini jadi nggak usah beli jam iOS lagi ya, jam iOS ya. Kalau Pak Toto itu punya jam yang bisa dengan apa iOS ya, atau Pak Joti juga punya. Ini bisa ya? Jam Samsung. Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. Ini nggak usah nih. jam Bisa Pak Joti beli. Apple Watch. Sebetulnya kita bisa membuat sendiri dok ya. Seperti ini, perangkat seperti ini tanpa melibatkan Google Assistant dok. Membuat sendiri. Nah, jadi kita bisa berkunjung ke Home Assistant ini dok. Aduh, ada aja. Assistant ini dok ya. Nah, tinggal di-download aplikasinya dan ikuti petunjuknya, nanti ditanam di sini dok, ditanam di Raspberry ini juga. Jadi modelnya Raspberry ini ya? Itu jadi juga dok, masih itu juga dok. Jadi Raspberry ini fungsinya apa Pak? Hard disk eksternal gitu, kayak external hard disk atau apa sih? Fungsi kerja? Sebetulnya ini komputer dok. Komputer. Oh, komputer itu. Komputer dok. Tidak apa? Komputer. Sebesar ini power bank dok. Sebesar power bank. Nah, dia bisa menyimpan perintah AI tadi bisa dimasukin pas saja dok. Biasanya kalau merakit robot biasanya nggak akan jauh dari si Raspberry ini gitu dok. Nah seperti ini cuma sebesar apa ini ya? Power bank mungkin dok ya. Harganya cuma sebesar ini dok. Jadi biasa kalau kita lihat kompetisi robot dok, dia nggak akan jauh pasti pakai Raspberry ini dok. Nah kenapa nggak kita manfaatkan saja gitu dok. Dia tidak memerlukan hard disk, hanya SD card saja sebetulnya dok. Sesimpel itu dok. Gitu dok. SD card ya. Harganya sekitar 500 ribuan, 600 ribuan. Ya variasi. Variasi dok. Raspberry Pak Pi. Nah mungkin Kang Dang Pak Dang ini lebih tahu lah. Programnya harus jago programnya tuh. Pi 3. Coba ntar ya. Banyak itu dok. Itu sudah di Bandung dimanapun sudah banyak dok. Nah Home Assistant ini dok adalah orang-orang yang seperti biasa garis apa ya? Garis oposisinya Google dok. dia tukang protes dok. Kalau Google bikin ini, kita juga bikin. Gitu. Nah, jadi Home Assistant ini adalah sekelompok orang yang ingin membuka bahwa sebetulnya Google Assistant ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan secara gratis gitu dok, tanpa perlu kita terikat oleh Google seperti itu dok. Akhirnya muncul Home Assistant. Nah, bagaimana pemanfaatan Home Assistant ini dok? Nah, mungkin dari judul kita coba cek dok ya. Misalkan kalau dari judul ini kita rubah yang tadinya Home Assistant ini, bagaimana kalau misalkan kita rubah jadi ini dok ya, rawat inap asistan misalkan dok ya. Misalkan seperti itu dok. Kan kebayang dok. Perangkat seperti ini kita custom dengan Home Assistant ini. Kita pasang di tiap rawat inap dok. Jadi ketika apa istilahnya itu AC, tolong misalkan AC, tolong panggil nurse call. Nah, atau misalnya ketika dokter visit, misalkan kita kasih nama apa, misalkan apalah gitu dok ya. Rumah Sakit Sejahtera, tolong perlihatkan kepada saya hasil ronsen dari pasien ini. Wah, kan breng. Gitu dok. Jadi sebetulnya betul kata Pandang tadi, kecerdasan artifisial ini sudah sangat terbuka luas itu dok. Kita tinggal istilahnya mau
memanfaatkan ini. Nah, misalkan karena tadi mungkin kalau kita lihat di sini dok ya, ini ini bahasa-bahasa aneh dok ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman ini, tapi kalau kata saya sih dok, saya stop dulu dok ya. Jadi kalau kata saya itu, saya mengusulkan Bapak Ibu mensinergikan anak-anak SMK, kan di SMK itu ada jurusan rekayasa perangkat lunak dok. Iya, ada. Dia sudah sangat terbiasa dengan peralatan seperti ini dok. Nah, jadi dirangkul anak-anak SMK RPL ini, Ya. suruh bikin itu, dan itu pasti mereka sudah terbiasa dok. Karena kalau bagi kita di dunia IT, anak SMK itu seperti Dracula gitu, buas dok. Jadi kayak haus darah gitu dok. Wah, Apa istilahnya tuh? Apapun dia lahap, karena memang SMK itu di fase survival dok, karena mereka berpikirnya itu lulus dari sini saya langsung kerja, tidak kuliah. Jadi dia harus bisa bersaing dengan anak kuliah seperti itu. Jadi apapun dilahapnya. Nah, ketika perangkat sensor tadi diberikan ke, coba kamu bisa bikin ini nggak? Dia pasti bisa dok. Dia pasti bisa dok. Nah, masalahnya anak SMK ini tidak ada yang merangkul, tidak yang merakan. Nah, juga tidak ada dana dok. Nah, kenapa tidak Pemda kita rangkul untuk jadi sumber dana? Nah, sok atuh Pemda danai anak SMK ini untuk membuat sensor. Nah, nantinya ini sensor rumah sakit ini lagi digunakan nih, di rumah supaya sakit. jaga mutu tadi. Rumah sakit bikin ya. Gitu, foto, ukur, kalau fasilitas ruangan bisa diatur lampu, AC ya. Betul, itu sangat mudah pakai Neskol. anak SMP itu. Jadi neskol nggak usah mahal-mahal. Dulu saya rumah sakit beli neskol mahal banget, berapa? Iya, mahal banget. Puluh juta itu. Kalau saya hitung mungkin 2 juta dengan Raspberry tadi, dengan source code dari Adrian Rosbrough, dirakit sama anak SMK mungkin 3 jutaan. Neskol udah ya. Mahal, John bisa dipakai di rumah sakit yang di Kerawang itu, rumah sakit swasta. Gitu dong. Rumah sakit punya Pak Joni. Wah, jadi ini betul-betul melengkapi. Prof Budi melengkapi. Jadi dari Google Assistant, fungsi pribadi sekarang malah meluas ya. Dasarnya tetap menggunakan AI ya. Bisa untuk pelayanan ya, bisa untuk deteksi. Tadi biasa, bagus sekali. Kalau bisa mah dok, nanti ketika anak SMK nih harus kita rangkul dok. Kamu harus bisa bagaimana caranya nanti si sensor ini pasang di loket pendaftaran. Nanti ketika ada yang mau daftar, langsung aja ke klinik. Kok tahu? Itu bisa dok. Kamu tuh COVID, jadi buat COVID ya. Kang Dang kalau nggak salah ngajar itu, Kang Dang. Coba dikerahkan muridnya, Kang Dang. Gitu. Iya, jago-jago malah mereka berjago ya. ngoprek. Iya, betul. Oprek namanya ya. Di tiap provinsi pasti ada itu dok, SMK RPL itu dok. Iya betul. Dan lagu. Wah ini Pak Joti lagi merentang. Coba nih. Kita dengar nih. Tahu keroncong. Sudah langsung dipraktekkan Pak Budi. Tarkan langsung. Di unmute dulu Pak Joti, biar didengar yang lain. Unmute Pak Joti. Sudah bisa untuk muter lagu juga. Oke, bisa ya. Wah, Pak Joti sudah membuktikan nih. Terima kasih Pak Budi. Wah ini pengkayaan betul. Dan ini Pak Budi harusnya melalui KARS gitu ya, membantu rumah sakit yang di daerah itu membuat nurse call yang murah tadi itu. Mulai itu Pak. Iya, siap. Saya puluhan juta Pak beli nurse call itu. Banget. Salah satu. Jadi kita buatkan, kita modalin ya gitu ya. Nah, itu bisa diberikan ke rumah sakit yang kecil-kecil yang di daerah itu. Oh, setuju dok. Pak Budi kita buat gitulah. Ya. Nanti sama Kang Hani lah urusannya itu di Kang Hani. Nanti biasanya rumah sakit saya beli nanti. Enggak, dibikin itu kan prototipe. Untuk apa? Tapi untuk kegiatan sosial. Ya, betul. Untuk CSR-nya KARS. Ya. Ya, enggak, kita bikinkan prototipenya, dia nirunya prototipe kita bikinkan. Contoh yang ide-ide Pak Budi. Dan ini buat teman-teman yang dengar bisa nih terinspirasi. Ya, alternatifnya kan Pak Budi bisa ngajari Endang dan kawan-kawan ini. Ya, boleh. Hebat. Nanti
nanti kita sebarkan ke rumah sakit yang betul. Nah, kita juga membantu membuatkan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan akreditasi. Nah, sekarang terkait dengan operasional rumah sakit. Betul. Ya, Pak betul. Budi jadi bukan anak SMK, tapi Pak Endang, Pak Andi sama ini Pak Indra. Lebih tinggi. Waduh. Ya. Kita modelin betul di kartu kalau betul segitu sih, ya 2 juta juga bisa kan kartu kita minta dananya. Jadi prototipenya satu untuk triase COVID, satu lagi alat untuk nurse call, itu yang pasti. Iya. Jadi sebetulnya si Raspberry itu tinggal diajari saja, Dok. Tinggal diajari saja. Kalau kita bicara ke Raspberry, Dok ya. Kalau Anda ketika melihat ini kerjakan ini gitu aja sih sebetulnya, Dok. Prinsipnya. Betul. Tinggal kita ajari saja Raspberry itu, makanya dia bisa kepakai kemana-mana. Jadi multifungsi dia jadinya ya. Raspberry ini multifungsi. Dok. Betul, Dok. Betul. Hebat ya. Boleh kan, kita beli itu. Dan ini bisa membangkrutkan perusahaan besar sebetulnya. Jadi programmer sudah nganggur, sekarang tambah lagi kan karena ini Prof Budi ini bahaya ini kalau ketemu sama orang ini bisa dicekek juga. Kalau misalkan gini, Dok, kalau kita ajari misalkan anak SMK ini pasti sudah sangat lihai mereka merakit seperti ini, Dok ya. Kalau misalkan kita ajari begini loh gejala orang yang mau melahirkan gitu, Dok ya. Orang misalkan TBC asal dikasih tahu gambarnya ada gejala kerutan sedikit misalkan seperti itu, pola-pola misalkan, Dok ya, ditanam di situ, udah jadi itu, Dok, sensor. Jadi early warning system nih, Pak Joni. Iya. EWS. Nah, EWS. Jadi bagaimana cirinya pasien itu gawat ya bisa dari nadi dikumpul. Iya, asal datanya dikumpulin ya. Betul, asal datanya itu diajarkan ke Raspberry itu gitu, Dok. Oke. Kita buat Pak Joni. Iya, betul. Ini pandang nanti dicatat itu ya. Jadi kita beli Raspberry itu. Waduh. Kita robah tuh. Para Budi ngajarin nih. John, untuk Untuk 37.001. Jadi dilihatin orang yang kalau baru korupsi. Bawa oleh-oleh. Masuk ke korupsi loh. Bawa oleh-oleh langsung. Oleh-oleh tuh. Mau EBS bukan EWS, saudara-saudara. Oke, kita baca Q&A dulu ya. Sebentar Pak Budi. Ada Dr. Hendrik Kuandang nih dari Malang. Kalau boleh langsung dipraktekkan di handphone, bukan rekaman. Nah, tadi itu Pak Joti sudah mencontohkan suruh lagu. Oh, Endang nih. Baik, saya coba ya. Oke, Suara saya terdengar ya? Dengar. Endang, langsung. Jangan direkam, langsung. Ya, ada HP Anda di. Oke, mohon izin share. Apakah sudah terlihat? Sudah? Oke, nah ini adalah perangkat remote saya. Ya. Tampil di layar adalah handphone saya. Yang ini ya. Baik. Ya. Saya coba panggil asisten saya. Oke Google. Tampak berdenyut ya tadi di pinggir-pinggir. Nah, halo, respon. ada yang bisa saya bantu? Apakah suara asisten saya terdengar? Terdengar, bagus. Oke, karena langsung deketin ke speaker. Ya. Oke Google. Ini hasil yang saya temukan dari web. Oh, dia kalau ada jeda sedikit, kita tidak merespon. Jadi tadi kan continued conversation, maka dia tampilkan informasi yang kira-kira berguna kepada user ya. Oke Google. Prof. Bahtiar. Oke Google. Bisa putarkan lagu Keroncong. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oke Google. Putarkan lagu Keroncong. Baiklah, stasiun musik Keroncong dimainkan di YouTube. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan voice match tadi, kemudian input bahasanya. Ini iklannya ya, kita skip aja. Skip. Oh, ini udah mulai keroncongnya. Oke, baik, terdengar ya. Lalu kita perintahkan berikutnya apa? Misalkan, Oke Google, tanggal berapa ini? Oke Google. Bisa stop dulu mungkin lagunya. Otomatis langsung. Jadi otomatis kita sapa dengan Oke Google sebagai prefixnya, voice command-nya. Oke Google, apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Ini hasil teratas dari Google. Ini terlambat ya. Oke Google,
apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, Anda bisa bilang, can you? Oke. Salah nangkep dia. Oke, apalagi nih? Contohnya. Saya sudah coba untuk minta diterjemahkan. Terima kasih dalam bahasa Jepang. Nah, dia akan ngajarin. Coba ya. Oke, Google, terjemahkan terima kasih dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, itu artinya arigatou gozaimashita. Ngomong-ngomong, sekarang saya bisa menerjemahkan bolak-balik. Untuk mencobanya, Anda cukup berbicara dalam salah satu bahasa atau ucapkan, batalkan kapan saja. Itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mencobanya. Itu adalah layanan-layanan yang biasa ya. Tapi bagaimana kita kemudian memanfaatkan ini menjadi tadi yang lebih berguna lagi ya. Jadi, oke. Oke, silakan Mbak Terjani. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi terjawab. Maaf, saya tidak mengerti. Bisa Anda ucapkan lagi? Amuk dia tuh. Oke, kita lanjut ya Pak Dang. Begitu Pak Hendrik ya, sudah dicoba. Anda silakan coba di rumah. Sekarang dari Pak Dedi Ahmad Sumedi. Ini dari Cirebon nih Pak Dedi ini. Tanya, perintah untuk Google Assistant hanya untuk perintah yang sederhana. Bagaimana kalau kita lupa sedang mengaktifkan Google Assistant lalu tanpa sadar itu kayak tadi kita menelpon dengan HP yang lain atau ngobrol, apakah bisa merespon tanpa sengaja? Nah, gimana Pak? Ya, benar sekali seperti itu ya. Jadi saya sudah coba itu HP-nya istri, HP-nya anak, kemudian memang sudah diinstal perangkat Google Assistant, kemudian kita nyaring-nyaring dengan handphone saya, ikut nyaut juga di sebelah sana. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Itu ada ceritanya tuh Pak Dang. Jadi orang di WC sebelah-sebelahan, dia nelpon, yang sebelahnya kira negor dia jawab, akhirnya dia bilang, tunggu dulu dah, ini ada orang gila sebelah gue katanya. Baik, Pak Dedi udah ya, bisa. Jadi terdengar itu kalau sudah di setting dia juga bereaksi ya. Berikutnya dari Bu Rosma Napitupulu. Pak Prof Budi, wah pertanyaan langsung ke Prof. Saya coba di iPhone tidak ada Home Assistant, yang ada hanya Google Assistant. Monggo Prof Budi dijawab. Oh iya, jadi kalau Home Assistant ini untuk sebetulnya bahan untuk membuat seperti Google Assistant gitu dok. Jadi perlu perakitan dulu gitu dok. Belum produk jadi seperti itu gitu dok. Nah Home Assistant ini bisa kita manfaatkan untuk custom perangkat seperti Google Assistant untuk kebutuhan sesuai kebutuhan kita di lapangan gitu dok. Karena maksudnya bisa di-download di OS enggak gitu? Oh, di iPhone. Yang Home Assistant ini kan harus di-download dulu program-programnya. Hanya bisa di Android aja gitu Pak Budi. Di apps-nya ada tuh Pak Joti, saya nyobain. Ada ya. Nah, tadi yang diperlukan itu di handphonenya iPhone nggak bisa di-download kan gitu. Oh iya. Karena memang ini apa istilahnya rivalnya Google dok. Android gitu dok. Saling meniadakan ya. Ya gitu. Jadi Google dengan Home Assistant wah. Khusus Android gitu dok. Saya belum ya. Kalau iOS itu kan ada ya Pak ya, Pak Sukma mau tanya, di aplikasi itu ada bisa di-download, cuma setelah dibuka tuh nggak bisa aja. Ada manual configuration-nya. Ya betul-betul. Jadi bisa, Home Assistant itu adalah perangkat lunak yang tanpa hardware dok. Jadi hardware-nya itu perlu ditanam ke hardware tertentu ya seperti Raspberry tadi gitu dok untuk menjadi sebuah Google Assistant gitu dok. Nah gitu. Jadi memang betul-betul di luar Google Assistant, jadi saingannya Google Assistant saja gitu dok. Jadi akan lebih berfungsi kalau ditanamnya di Raspberry yang tadi ya yang kita. Ya betul dok. Hanya saja memang keunggulannya kita bisa custom situ dok. Jadi macam-macam ya itu dia. Iya. Jadi kan seperti bisa semua misalkan, bisa. Oke Google, nah kita ganti aja Google-nya di delete aja dok. Jadi oke Pandang misalkan, oke rumah sakit, gitu. Ya. apa lagi? Oke bro. Seperti itu dok. Oke bro. Oke bro. Bikinin kopi bro, ngantuk nih. Seperti itu dok. Jadi memang kopi virtual. Nanti jadi oke Johnny gitu ya man. Oke Johnny gitu, lebih terkenal daripada oke. Ada QA. Baik, satu lagi ada QA lagi dari Bu Juariah. Tahu apa nih kenapa terputus mana? Oh enggak.
ini nggak tahu jawabnya. Sekarang dari Erna Suyati, ini Ibu, ini rajin banget nanya nih tiap acara nggak pernah. Yang terhormat Bapak Endang, dalam Google Assistant kalau perintah kirim pesan WhatsApp bagaimana? Respon seperti apa? Kasih contoh. Menarik sekali nih, luar biasa pertanyaannya ya. Baik, saya coba tunjukkan ya. Tanya terus ya. Mohon izin saya share lagi. Ya. Ini perangkat handphone saya masih ada. Ya. Oke Google, kirim WhatsApp. Anda mau kirim pesan ke siapa? Dr. Joni ya. Dr. Joni. Ada nggak alamatnya di Anda ada? Nah, itu labelnya harus ini. Anda mau kirim pesan ke siapa? Ke siapa ya? Sebentar, saya harus lihat dulu. Dr. Kars Joni. Dr. Kars. Itu aja WAG IT gitu ada. Bisa nggak ya? Oke, coba ya WAG IT ya. Ya. Oke Google, kirim WhatsApp. Anda mau kirim pesan ke siapa? WAG IT. Oke Google, kirim WhatsApp. Maaf, Anda mau kirim pesan ke siapa? WAG IT. Nah, ini ya. Anda mau kirim pesan ke siapa? Oke, baik, saya ambil satu WhatsApp group mungkin. WhatsApp group ya. Baik, sebentar. Kita lihat dulu. Jadi memang kita harus hafal. Contohnya ke Dr. Hani, ada enggak ya? Dr. Hani lah. Nah, ini. Nah, coba ya. Tuh ada Dr. Hani di sini. Ya. Oke, Google. Kirim pesan WhatsApp. Anda mau kirim pesan ke siapa? Ke Kars pejabat Dr. Hani Rono. Anda mau kirim pesan ke siapa? Artinya label di kontak phone kita itu harus ini ya, yang mudah di ini. Coba ke Dr. John. Harus sama dengan nomor kontak ya? Labelnya, Bu. Iya. Jadi jangan yang terlalu panjang. Iya, contohnya ke Ibu tuh, Ibu. Ke Mas Andi coba ya. Nah, itu Kars Andi. Ke Mas Andi. Nanti coba Mas Andi tunjukkan ya hasilnya. Ya. Oke Google, kirim WhatsApp. Anda mau kirim pesan ke siapa? Kars Andi. Oke Google. Sip, apa isi pesannya? Nah, itu nyampe. Selamat siang Mas Andi. Ini tes dari Google Assistant. Terima kasih. Oke, pesan ke Kar. Andi isinya, selamat siang Mas Andi, ini dari Google Assistant. Terima kasih. Anda mau mengirim atau mengubahnya? Kirim. Gila, canggih itu benar. Kirim. Ulang lagi, kirim. Oke Google, kirim. Mengirim pesan ke Kar, Andi. Wah, keren. Oke Google, terima kasih. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi banyak manfaat yang lainnya. Begitu juga ada sebenarnya fungsi-fungsi serangkaian schedule. Jadi di pagi hari kita ngapain, cuma saya belum mencobanya ya. Jadi harus dipersiapkan nampaknya Pak Endang ya perintahnya. Ya. Jadi kalimat perintahnya jelas dan ke hubungannya tadi ya, kalau mau nama orang yang di HP, kalau di HP kita berarti memang nomor-nomor yang ada di HP bisa ya? Ya, bisa Dok. Nah, tapi jangan terlalu panjang dia memahami perintah. Ini kayak kata kuncinya di perintah kita ya. Kalau perintahnya nggak lengkap ya dia bingung ya. Oke, masih ada QA lagi ya? Kita buka dulu QA. John, ya. Bisa suara istri direkam. Jadi kalau istri nyuruh kita, Google yang ngerjain. Ini kalau Dr. Hani selalu mencongnya ke kiri terus, hati-hati. Nih dari Bu Juwariah nih, Bu Juwariah Hanafi, Bu dosen ini ya. Prof Budi, wah Prof Budi, izin bertanya, tahun 2015 kebetulan ada kesempatan studi banding ke Ebera, beberapa rumah sakit di Amerika, dan direktur keperawatan bisa mendeteksi bila ada pemberian obat lewat dari waktunya, ada dokumentasi asuhan pasien yang belum tertulis, ada komentar dengan alarm. Nah, beliau, pertanyaan, apakah itu menggunakan Google Assistant? Hatur nuhun. Ya, betul Dok. Jadi semacam Dok ya, semacam Google Assistant.
Dia ada perusahaan istilahnya itu pengembang software itu meniru Google Assistant ya seperti Home Assistant tadi dok ya. Cuman di custom ke perangkat di rumah sakit itu. Nah, diajarilah kalau misalkan dikasih clue-nya gitu dok. Kalau misalkan melebihi tadi dosis atau apa gitu dok ya. Kita ajari seperti itu nanti. Nah, setelah misalkan si mendeteksi apa istilahnya terlalu berlebih dosis, nah lalu nanti si perangkat ini mau apa, responnya seperti apa? Ada yang alarm lampu, suara, ataupun misalkan SMS, email, notifikasi atau WhatsApp. Nah, tinggal sepertinya diajari seperti itu saja, dok. Jadi sama bukan Google Assistant dok ya. Kalau saya curiga bukan Google Assistant. Hospital Assistant ya. Ya. Pakai Raspberry. Custom seperti Home Assistant tadi gitu. Assistant ya Pak Budi. Cars Assistant. Oh, Pak Budi punya PR nih, Cars Assistant. Saya pernah ikut ISQA ya, saya lupa yang di Cape Town atau yang sebelumnya. Jadi ada yang dia demo untuk meningkatkan kepatuhan dokter untuk cuci tangan. Jadi kalau dokter lewat belum cuci tangan, teriak dia. Betul, dokter betul, belum cuci tangan. Betul, betul loh. Jangankan cuci tangan dok ya, jarak dengan memakai masker saja. Tadi saya contohkan kan sudah bisa dok ya. Pasang dia kamera gitu kalau dokternya masuk tanpa cuci tangan, dokter belum cuci tangan, gitu. Apa gitu. Mau dipasang alarm atau bukan keran air misalnya? Bisa juga kan memungkinkan. IoT. Itu bisa dong. Dan Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman seperti ini ya, seperti saya bilang tadi. Rangkul itu anak SMK. Ini ada SMK yang 3 orang di kita, Endang, Andi sama Indra. Nah itu. Ajarinnya siap kapan? SMK itu sudah luar biasa. Kita bikin proyek Pandang. Tadi Pak Joti udah perintahkan. Aman dah itu kalau Pak Joti udah setuju. Kita bikin proyek Cars Assistant. Dari yang sederhana-sederhana aja dulu. Tapi nanti kita kasih ke rumah sakit. Ya siap ya anak SMK yang 3 ya. Early warning system biasanya di rumah sakit ya. Apa aja lah. Kita bahas bersama. Kita bikin Cars Assistant untuk 3 fungsi aja dulu dah. Kita beli Raspberry. John, kita tantang para pendengar nih. Ayo siapa yang bisa maju nanti dibikin video. Makanya videonya buat bikin video di Internet. Membuatnya anak SMK yang 3 nih, tapi teman-teman di rumah sakit silakan bikin ide-idenya keluarkan. Jadi nggak perlu video Pak Joni, betul Pak Hani. Jadi kalau teman-teman dalam lomba itu kemudian mengeluarkan tadi yang help assistant tadi bisa itu, juga ya. Bisa juga kita hargai. Kita hargai juga ya jadikan video. Tapi serahkan ke Cars untuk kita bantukan ke rumah sakit lain. Prinsip kita kalau dapat 10 juta berapa buat Dokter Budi? Prof Budi kita kasih penghargaan award nanti di Pizza sebagai profesor bidang IT. Masih ada Pak Joni. Baik, habis teman-teman, jadi waktunya kita maju ke infografis sekarang. Terima kasih Pak Endang, kasih aplaus buat Pak Endang ya. Jadi berkembang nih cerita Google Assistant ke asisten lain. Baik, mari kita lanjut. Jadi infografisnya biasa, Akyung ada tampilan. Tolong Indra, Akyung dijadikan panelis dulu. Kemudian nanti Prof Budi mungkin ada tambahan. Yang apa ya, si DWA saya lihat Prof Budi udah juga tuh di grup medsos tuh apa yang dikasih lihat tuh, yang canggih juga. Mana Akyung? Indra. Apa ya, kemarin saya lihat Prof Budi udah kasih lihat Indra lagi ke kamar kecil. Oh, ini kamar kecil ya. Oh, Filmora ya. Filmora ini betul juga ya. Nah, oke, sekarang Akyung dulu. Selamat sore Akyung. Ya, selamat sore. Monggo kasih sore Pak Jody, Pak Budi, Pak Ani, Pak I, Eka, Lui. Akyung. Ya. Pak Akyung yang hebat. Ulet bukan biasa, main ini. Biasa. Dan itu berkat Prof Budi, ya. Sudah divaksin nih sekarang, keren nih kayaknya. Jadi tampangnya jadi wajahnya muda ya. Karena vaksin jadi muda ini. Ya. Monggo Akyung. Jadi ya seperti biasa kan bilang sama Pak Joni, kalau nggak ada ya oke lah, saya selalu siap ada. Dan saya selalu mesti pakai tema
Jadi kita ngamati keadaan di sekitar kita, kemudian kita punya pemikiran lalu kita tuangkan. Nah, karena Robuti ngajarinya PowerPoint, saya bisanya cuma PowerPoint aja. Tapi keren PowerPoint-nya. Ya, sekaligus teman-teman kan pada minta itu resep dapurnya. Nah, jadi mungkin Mas Endra itu yang resilient dulu, resilient. Ada dua sebetulnya, resilient 13 dan atau 15, Pak? Ya. 13 apa 15, Pak? 13 dulu, urut 13 dulu ya. Resep dapur dulu ya, Pak? Ya. Ya, itu resepnya. Ya. Kemudian sekarang videonya untuk resilient sendiri. 13 PowerPoint apa 13? Jadi saya bikin itu saya nomori. Oh, nomori 13. Ya, berapa PowerPoint nih? Life happens. Resilience is the process of successfully bouncing back from stress.
and it can be learned and developed in anyone. There will always be unexpected bumps in the road, but reframing challenges can make a big difference in how you face a situation. Try to stay flexible to life's inevitable surprises. Resilient people are not paralyzed by challenges. Instead, they work through the challenges and learn to make the best of the situation. Flexibility is an essential part of resilience, and sometimes you have to adapt to situations that you can't control. Accept that reality, remain positive, and focus your energy on things you can control. Try to view the situation in a matter-of-fact way and set reasonable goals. If you're getting overwhelmed, break the challenges down to small, manageable steps. Having a strong support network is a great way to get through life's challenges. Sharing your feelings with others allows you to release stress and brainstorm solutions, and a strong network can provide both emotional and logistical support in a crisis. Life happens, but you can learn to bounce back. For more information on building resilience in your workplace, visit ifebp.org/benefitstay. Ya, saya dengar ada yang bernyanyi-nyanyi kecil, Bu Ayi, suaranya bagus. Oh iya, lagunya, calon itu Bu, calon. Lagunya Judika itu, Jikalau Kau Cinta. Ya. Sekaligus saja dua sekaligus, ini waktunya masih ada. Monggo, monggo. Ya, itu produksi tahun 2020 sih. Ini Anomi. Apa Anomi itu? Bukan anonim, Anomi. Anomi. Ini yang nggak diketahui namanya. Mana nih Ageng? Thailand ya? Pulau P. Iya. Wah, yang udah pernah ke situ tahu. Film apa ini ya dulu ya lagu ini? Ini film. Nah, iya lagunya apa? Ini lagunya Sealed with a Kiss. With a Kiss. Iya, iya. Sealed with a
Ini yang terjadi sekarang ini di masyarakat. Nah, kemudian videonya Mas Indra. Karena ini anti vaksin. Nah, vaksin dibilang hoax. Nih. Anti vaksin sama anti masker, anti masker. Ya. Ini Prof Iku ya? Ya. Ya. Nah, ini komandannya ini Pak Ani ini. Wah, ini ya. Komandan Anomi. Gawat. Sama Bu Koni. Ya. Bu Nina, Bu Koni. Oh, ini yang Ya, jadi itulah apa upaya saya di tengah-tengah kesibukan mengamati masyarakat, introspeksi dan refleksi ya. Coba kalau diperhatikan Dr. Joni sejak yang pertama itu apa ya, Wonderful World itu sampai sekarang itu ada temanya semua itu berkaitan itu sampai terakhir. Ini tidak sembarang membuat video ya, bertema dan terstruktur ya. Dan ini karena komplit, ada lagunya, ada seninya, itu yang bikin ini. Terima kasih Pak Joni, saya dikasih kesibukan itu. Oh, terima kasih. Iya. Saya berterima kasihnya kepada Kang Joni ini ya. Inspiring buat teman-teman yang lain. Ya, jadi Anomi ini yang terjadi sekarang ini, Anomi. Dan memberikan bukti bahwa PowerPoint bisa dibawa sampai ke atas. Itu dia. Makasih Akyung. Oke, Prof Budi. Filmoranya coba sekarang ceritain Filmora ini kan PowerPoint udah. Filmora itu kan biasanya Pak Tulus kan udah kesibukan di rumah sakitnya luar biasa, jadi udah enggak perlu lagi. Dr. Joni, kalau boleh Pak Budi itu biar mengatakan tentang video itu, ternyata setelah pada masuk audio boleh nggak numpang nebeng. Oh iya, sama Akyung saja dong. Ya, jadi pada waktu sudah pada mengirim tapi banyak yang kurang pas gitu ya, seperti menghafalkan tangan itu pada waktu kalimat Indonesia yang terakhir mestinya. Nah, ini ada yang di awal ya, jadi nanti kan nggak kompak, padahal itu sudah komitmennya di Indonesia bait terakhir untuk Indonesia gitu, baru mengepalkan tangan. Iya, itu Bu Ayi suaranya bagus tuh. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua, banyak yang mengirim juga ini audio dan video, tapi yang dikirim cuman audionya atau videonya dua-duanya. Itu kembaliin itu nanti yang berikutnya lagi itu cara merekamnya. Kalau pakai HP itu backgroundnya kan ini apa ya, Marskar Speed Selnas ini, bukannya nggak pakai angka 6.
Nah, kemudian kalau merekamnya pakai handphone itu tulisannya kepotong. Yang simbolnya apa? Mesti rekamnya langsung dari laptop ya, dari Zoom ya. Baiknya. Ya, jadi karena ini landscape ya, kalau di HP sudah kadang-kadang tidak di landscape, ya jadi kepotongnya cuman itu aja ya. Tapi terima kasih itu. Monggo Pak Budi, silakan dilanjut. Filmora apa? Monggo Mas Adi. Makasih Akio. Oke, sama-sama. Silakan, Prof Budi apa yang mau ditampilkan? Filmora juga boleh. Kalau yang lain biar mulai tahu nih wawasannya. Kalau PowerPoint kan harus. Monggo Pak Budi. Kalau Filmora itu banyak nih dok yang siap mau ngajarin itu dok, dokter Elsa, Elsa izin. Yang ini izin. Dina. Pak Akio, dokter Ketut, ya, dokter banyak dok itu. Ya, banyak yang main Filmora ya. Kalau PowerPoint Akio yang konsisten ya. Iya betul dok. Jadi mungkin kayaknya lebih bagus ini gitu dok, yang dokter-dokter ini yang ngajarin gitu nanti. Gitu, nanti Filmora ya, gitu dok. Ya. Nanti dikontak dulu buat minggu depan. Filmora silakan berbagi pengalaman. Nah, Prof Budi apa nih yang mau disampaikan siang ini? Ada waktulah 20 menit. Apa dok ya? Apa dok? Apa ya? Jadi apa sesuatu yang baru dari segi videografis, infografis? Oh, karena atau ini aja dok. Apa istilahnya? Menampilkan form aja dok ya. Karena ini kan tadi Pak Endang tentang Google Assistant ya. Nah, mungkin saya akan sharing. Jadi kita akan membawa audien untuk mengisi form, tapi dengan bot gitu dok ya, dengan robot gitu. Tapi isinya sama aja sebetulnya. Nah, izin sharing dok ya. Oke, silakan. Nah, izin sharing. Ini aneh lagi mungkin dok ya. Mudah-mudahan kekejar dok ya. Jadi Bapak Ibu, nah sebetulnya Google Form itu tidak hanya tampilannya kaku seperti ini. Ini normal. Jadi normal ini ya betul dok. Ini normal seperti ini dok ya. Ini kan gaya lama dok ya, gaya kolonial gitu. Sekarang gaya kolonial. Kayak kita bawa ke milenial dok. Sekarang milenial, ayo kayak milenial sekarang. Zaman kolonial. Nah, saya publikasikan dulu dok ya. Oke, sudah berarti ya. Oke, sudah. Link. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba langsung. Jadi pengisian form dengan robot seperti apa hasilnya akan tetap sama. Ya di kolom chat saya akan sharing. Mana chat? Chat. Oh, masalah. Nah, mungkin nanti atau gini. Nah, sebetulnya ini adalah kita akan mengubah form ini menjadi sebuah robot ya, sebuah robot. Nah, caranya ada dua cara di sini. Yang pertama dengan menambahkan add-on ya. Kita tambahkan add-on. Jadi kita buka dulu Google Form-nya, lalu kita buka add-on yang di menu atas ini dok ya, add-on. Nah, add-on ini sudah terinstall ya. Jadi kita coba misalkan gitu dok. Tambahkan. Oh ini. Jadi kita kalau misalkan belum terinstall, jadi kita ke menu yang 3 titik ini dok ya, di Google Form-nya. Kita buka 3 titik ini, lalu kita ke bawah ada add-on. Nah, add-on. Oke. Lalu kita cari yang namanya chat form ya. Kita ketikkan chat form. Chat form. Nah ini dok. Chat form. Chat form. Tadi udah ada muncul. Chat. Oh iya tuh. Nah, ini chat form. Nah, nih, jadi silakan Bapak Ibu instalkan add-on ini, ya.
Oh, karena ini sudah terinstall, jadi nanti ini ada opsinya install, dok ya. Nah, kita instalkan seperti biasa. Nah, ketika sudah terinstalkan, kita tutup. Nah, setelah tutup, nanti seperti biasa ini tampilan Google Form yang kita rakit ya. Nah, lalu di sini kita ke menu atas, dok. Ke menu atas. Nah, di sini, dok. Di tampilan Google Form ya, add-on. Nah, kita buka chat form. Di sini, dok. Oke. Tutup dulu chat form. Chat form. Pokoknya ini harus baru, dok, Google Form-nya, dok. Kita cari yang baru. Chatbot, apa ya? Ini mungkin ya. Nah, kita bikin baru. Oh, ini chat form. Nah, jadi kan kalau form yang tadi sudah terpasang chat form, yang ini belum, kan, dok ya? Nah, jadi kita aktifkan chat form, nanti open, kita buka, sedang diproses, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dok. Kita ke bawahkan dulu. Nah, akan tampil nanti seperti ini. Nah, jadi nanti pertama kita tinggal pilih mau bahasa apa, biasanya otomatis. Nah, untuk menu lainnya mungkin bisa dicoba lah satu-satu sama Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa langsung ke form to chat ini, dok, buat mengkonversi dari form Google Form biasa menjadi robot, dok ya. Seperti itu. Kita tunggu. Di sini ada proses konversi. Kita tunggu. Dan nanti hasilnya akan berupa skrip, dok ya, skrip seperti bahasa programan. Tapi Bapak Ibu nggak perlu takut, tinggal copy paste saja. Nah, ini. Jadi di sini ada 3 pilihan. Pertama open chat, edit chat, share, dan embed. Nah, kita akan embed chat, betul, dok. Kita ke arah embed chat karena nantinya si robot ini akan kita pasang di Google Site, gitu, dok ya. Embed chat. Oke. Nah, Bapak Ibu nggak perlu takut tampil ini. Apa ini tulisan apa ini? Bingung. Apa ini gitu? Pokoknya ini. Nah, tinggal copy aja. Copy. Nah, copy. Nah, setelah copy nanti kita buat misalkan kita buat Google Site baru, dok ya. Kita buat Google Site baru. Google Site. Nah, kita buat sebuah Google Site yang baru. Oke. Challenging, jadi biar ketahuan ininya apa prakteknya, praktek langsungnya. Oke. Jadi kita langsung di sini setelah kita buat Google Site yang baru, nah kita langsung ke menu ini, dok. Sisipkan. Nah, ini ada menu sematkan. Kalau di bahasa Indonesia, kalau di Inggris embed, kan? Kita buka di menu sisipkan, sematkan ini. Oke. Dan tempelkan, sematkan kode di sini, dok. Tadi alamat tadi itu, kode-kode. Nah, tinggal dipaste. Jadinya udah jadi, dok. Apa jadinya? Pengen tahu. Jadi nanti sisipkan. Oke, kita lihat ya. Nah, nanti akan tampil semacam robot, dok. Seperti ini, dok. Hai. Chat form. Selamat datang. Jadi pengisian form sekarang sudah tidak lagi seperti zaman kolonial ini, dok. Kolonial ya. Maksudnya mau ngomong konvensional kali jadi kolonial. Oh iya, konvensional kolonial. Nah, itu mau menggambarkan betapa jadulnya itu. Enggak juga. Oh iya. Nah, nanti bisa kita share ya nanti. Nah, kita publikasikan nanti. Kita alamat web ya, robot form mungkin ya. Robot form. Oke, publikasikan. Oke, kita coba linknya. Nah, salin link. Hasilnya nanti, dok. Nah, kita cek di sini, dok ya, ketika di pas.
Nah, ini tampilan yang akan terlihat oleh audien atau peserta apa ya dok ya, peserta seminar ataupun petugas rumah sakit gitu, yang harus mengisi form. Jadi tampilannya sudah tidak kaku lagi, tapi sudah robot. Nah, seperti ini dok. Memulai. Oke. Nah, misalkan jadi, tinggal tanda panah. Terus apa lagi? Sesuai Jakarta misalkan, seperti itu. Terima kasih. Serahkan. Jadi bahasanya menyerahkan dok ya. Terima kasih. Nah, kita cek di Google ininya dok ya, sheet-nya dok ya. Kita cek apakah betul ini mungkin ya. Nah, Google Sheet-nya ini dok. Normal lagi. Betul ya. Nah, ini kita terisi dok. Nah, jadi pengisian dengan Google konvensional dan robot ternyata sama saja cara mengisinya, cuman hasilnya sama saja gitu dok. Hanya saja di sini lebih interaktif dok. Di sini jadi ada semacam robot gitu dok, seperti itu. Nah, itu mungkin dok. Jadi chat form ini berguna untuk mengajak audien pengalaman baru cara mengisi form dengan robot seperti itu. Nah, kalau mungkin tadi diterangkan oleh Pak Endang dengan oleh saya mungkin Amit, nah dengan chat form ini hanya dengan beberapa klik saja sudah jadi semacam ini gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan mengarahkan audien itu ke form yang konvensional ini dok ya. Tapi arahkan ke Google Site yang kita pasang ini gitu. Ke Google Site jadi ya. Google Site. Dengan Google Site ini kita bisa malah tambahkan misalkan untuk mengecek hasilnya apakah sudah terdaftar atau tidak, tinggal kita tambahkan spreadsheet di sini dok. Kita tambahkan spreadsheet ini dok ya. Nah, ini kan ditampungnya di Google Drive. Ini ya Google Sheet. Nah, jadi di sini dok kita tempelkan di sebelahnya gitu. Jadi nanti ketika audien sudah mengisi form dengan robot, nah langsung bisa melihat hasilnya di pinggirnya gitu dok. Seperti ini dok. Jadi itu kehebatan dari Google Site gitu dok. Ketika kita praktek langsung dok ya, kita coba di sini dok ya. Kita publikasikan dulu. Publikasikan. Oke. Nah, kita tes di sini, kita refresh. Plus. Kita uji nih, apakah si robot ini langsung mengisi atau tidak, misalkan. Oke. Nah, karena ini internetnya silang. Oke. Oh, ini masih belum ini nge-refresh dok. Terus beberapa kali nih biasanya. Nah, ini. Oke, kita buktikan dok ya. Sebelahnya ini adalah Google Sheet yang menampung form ya. Form ya. Oke, siap. Oke. Nama misalkan Bobby dok ya. Oke. Kok melewatkan Medan misalkan ya. Ini karena terlalu besar. Udah misalkan menyerahkan. Oke. Nah, kita lihat misalkan ini kan harus di-refresh. Mohon maklum ini karena gratisan dok ya. Nah, ini kan yang tadi dok sudah langsung terisi dok. Karena tadi saya klik melewatkan, jadi nama itu tidak dimasukkan sama robot gitu dok. Selagi dok ya, sekali lagi dok, saya lupain. Misalkan Pak Endang ya, Pak Endang misalkan ya. Endang. Oke. Makassar. Terima kasih, menyerahkan. Oke. Terima kasih. Oke. Harusnya di sini langsung muncul. Karena ini gratisan, mungkin perlu 5 menit, dok ya. Nah, kita refresh aja lah. Udah jadi, dok. Di sini ada. Gitu, dok. Nah, mungkin itu, dok. Untuk infografis ke... Oh. Apa yang nggak bosan ya? Rada aneh dikit. Iya, dok. Ya, jadi ini aja. Tampilannya beda. Tampilan beda. Ya. Tampilannya beda aja gitu, dok. Tapi emang anak-anak muda sekarang seneng gitu tuh. Kan kayak gambar-gambar. Baik, terima kasih. Ada pengumuman nggak?
dari Dr. Hani atau Akyung nih untuk terkait ini tanggal berapa deadline harus ngirim. Saya sendiri belum nih ngirim, tapi saya nggak bisa nyanyi ya, cuma ya. Bisa diaturkan nanti. Ya, nanti saya rekaman sama si Indra, saya lagi di kantor di studio. Jadi itu di SPO sudah tertulis jelas, tapi ya biasalah teman-teman kita itu mungkin pada sibuk, jadi bacanya nggak teliti. Misalnya foto cukup 1, itu tetap ngirim terus nama terakhir tadi satu orang itu ngirim, satu namanya Rosi, satu Rosi siapa? Rosi itu ya. Saya dua ini yang jawab. Rosi nggak ada, hanya Roswita. Ya. Fotonya Bu Roswita Hasan. Nah, jadi yang satu pakai apa? Beda, anunya beda, pakaiannya beda. Saya kan bingung. 1, 2, 3 dan. Ya lagi ngetes resilient Akyung kayak apa gitu. Untung sudah diajari Pak Joni sama Kang Hani. Dia tuh anomi, jadi mau ngetes resilientnya Akyung kayak apa nih kalau dikasih kerjaan. Ya. Jadi itu nanti tanggal 1 paling lambat sudah harus. Tanggal 1 jam. Tanggal 1 jam 24. Katanya kita nih mulai tanggal 29 sampai 31 libur ya anunya nih kegiatan. Oh ya, enggak ada. Libur 29 sampai 31 libur. Enggak ada kalendernya. Ya makanya libur kalendernya. Jadi paling lambat tanggal 1 untuk memberi kesempatan kepada untuk mengolah. Tanggal 1 jam berapa Akyung bagusnya? Jam berapa Pak? Ini itu penanggung jawabnya Kang. Jam 24. Jam 24 ya. Oh, besok jadi Sabtu malam ya. Pokoknya. Jam 1. Pak Akyung udah berapa udah foto masuk? Waduh, ini belum saya belum lihat itu. Datanya di Pak Indra. Nanti bisa dilihat di itu di Google Drive itu. Ya. Kemarin 18 baru. Terus saya bilang Pak Ani, loh ini tim seleksinya kan orangnya 25. Ya paling tidak 25 sudah ada yang masuk. Ternyata masuk 18, tapi yang tukang mau menseleksi sendiri belum masuk. Bukan menseleksi, maaf, bukan menseleksi, tapi pekerjaan orang banyak kan. Compiler. Ya, filenya banyak, jadi bagi-bagi kerja gitu ya. Terus kemudian mengenai foto itu sampai sekarang ini banyak yang sudah ada yang almarhum, ada yang tidak aktif, tapi tak telponi yang semampu saya tak telponi seperti Karyadi itu ada 4 direktur kan belum ngirim foto. Terus tak telponi sendiri langsung ya Pak ya. Kebetulan saya lebih tua sih jadi. Nah, itu minta tolong Pak Joti yang misalnya seperti Prof Budi Sampurna, Prof Herkutanto segala macam itu kita butuh fotonya sebetulnya Pak Joni. Kang Ani, Pak Ani. Boleh nanti tak saya WA itu. Nah, itu yang punya akses saya kira Dr. Prof Budi, ya. Pak Herkutanto, ya. Kemudian Prof Kadir barusan dapat saya ya yang guru-guru besar itu loh. Nah, terus masih 800 ini terakhir masuk jadi sekitar 850-an baru Pak Joni. Jadi keren. Ya, 850 ya. Oke, masih ada waktu. Sekarang tanggal 25 ya, 26, 27, 28. 3 hari lagi ya. Nah, itu kalau minggu-minggu pertama memang masih banyak, ibaratnya orang mancing itu banyak. Sekarang seharian saya nungguin telegram atau WA, aduh nggak ada yang masuk. Ya, satu. Ya nanti, kan malam nanti Jumat besok kan kita anukan lagi. Itu minta tolong itu dan SB Louis nanti diumumkan lagi karena fotonya itu perlu nanti supaya Pak Budi bisa mengolah jadi itu jadi lebih bagus lagi. Ya 60. John, ada lagi pertanyaan John. Ya, gimana? Ada pertanyaan ini. Kan kita staff kan juga mau kita masukin seperti di yang video yang pertama ya. Iya, pertama ya. Nah, cuman mereka kan nggak enak kalau pakai dasi cars. Jadi mungkin staff nggak usah pakai dasi ya. Mungkin Pak Budi sama Pak Aan nggak usah pakai dasi cars. Baju putih, jas hitam, baju
putih aja. Oke, ya. Staff kars yang 18 orang Setuju ya? Tanpa just kars. Gimana? Termasuk Pak Adi kan termasuk Pak Aan, termasuk Pak Aan Handayani termasuk Pak sama Aan Prof sama ini. Budi kan mau fotonya mau dipasang. Kalau kan bukan kalau survei kita card, kirim, jadi- agak Ya. kagok dia pakai dasinya. Ya. Ya, pakai dasi yang netral kan juga bisa kan Pak. Yang Merah, warnanya tapi merah, bukan dasi kars. merah tapi nggak ada karsnya. Iya. Ya. Pakai dasi Itu- biasanya. Pak Joni kan sudah mengatakan itu tanggungannya Pak Ani loh itu nanti ya. Iya. Siap. Dari kars dikirim, cuman mereka makainya nggak enak Pak. Oh, Jadi bukan dasi kars, dasi merah aja udah. Dasi merah. Dasi merah. Ya. Oke. Pak Budi dasi merah. Nah, ntar dibeliin sama Kang Hani lah, diantar ke sana, tenang aja. Itunya kuncirnya apa? Nah, Pak Budi, kok suaranya itu? Masih Pak Budi di mute. Di mute, Pak Budi di mute itu. lagi ke toilet. Baiklah, waktu tinggal 5 menit lagi, kita minta penutup dulu, closing speech dari Pak Joti, nanti habis itu kita doa Kak Hani ya. Silakan Pak Joti, ada waktu 5 menit diberi penutupan. Baik, terima kasih. Jadi kita merasakan bahwa suasana pertemuan ini kan juga cukup menyegarkan ya. Ya. Selain juga merangsang kreativitas, tetapi juga kita bisa saling merangsang gitu ya, merangsang kita untuk hal-hal yang baru. Kegembiraan juga, ada kegembiraan. Untuk tadi penyampaiannya dari Pak Gatot, saya kira cukup menarik untuk kita bahas ya. Dan tadi yang pembahasan dengan Pak Budi menginspirasi kita untuk membuat Kars Assistant ya. Saya kira itu harus kita wujudkan Pak. Ya. Pak Joni. Kars Assistant. Kars Assistant. Ya, kita akan membuat dalam berupa tools ya. Jadi bukan software tapi tools yang kita bisa persembahkan ke teman-teman di rumah sakit, terutama yang di perifer ya, untuk hal-hal yang sifatnya positif. Mulai dari yang sifatnya edukasi tadi saya kira juga menarik ya. Jadi Pak Budi tolong pikirkan bagaimana dengan suatu pemantauan, karena kita kan bicara di COVID ini ada satu akses untuk staf. Nah, kita pada waktu dia masuk disorot dengan kamera, dia belum cuci tangan, langsung diketawain atau ada bunyi warning apa-apa, Anda belum cuci tangan, nah, gitu. Tolong dipikirkan itu ya. Kemudian nanti Pak Joni mungkin dengan kita akan membahas tentang bagaimana merangkum data-data IWS tadi, EWS tadi untuk bisa menjadi suatu warning di nurse station. Dan tadi yang menarik adalah tentang nurse call ya. Nurse call itu cukup mahal Pak Budi. Jadi kalau itu bisa kita rancang mungkin juga bisa. Dan nanti yang mungkin juga perlu kita kembangkan adalah bagaimana cara memantau kondisi pasien di era COVID ini sehingga teman-teman perawat itu tidak selalu harus masuk ke kamar, tapi bisa dilihat atau termasuk warning tadi yang disampaikan. Jadi beda dengan nurse call, tapi ada tanda-tanda seperti apa? Karena kalau ada yang tanya kan, apakah boleh memasang CCTV di kamar pasien? Itu kan pelanggaran hak privasi. Ya. Nah, jadi mungkin nanti kita bagaimana memikirkan ini dengan bantuan tadi alat pintar tadi sehingga ini bisa berguna untuk teman-teman di rumah sakit. Terima kasih atas semua inspirasinya Pak Budi dan Pak Gatot, dan juga tadi kepada Pak Endang yang telah mempresentasikan untuk mengisi acara siang ini. Terima kasih Pak Joni. Saya persilakan untuk membacakan doa. Siapa yang akan membaca doa sekarang? Pak Hani. Ya. Sampai ketemu lagi di acara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joti. Ya. Terima kasih Pak Joti. Terima kasih Pak Joti. Terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, luar biasa sekali apa yang terjadi pada siang hari ini, tolabul ilmi kita, dan tentunya sebaiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Rabbi. Kita dapat diwujudkan lebih lanjut lagi. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam. Mudah-mudahan yang tidak beragama Islam dapat menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bali di jalali wajikal karimi wa astimi sultanik.
Ya Allah, ya Rabbana, luar biasa sekali. Kami mengaturkan terima kasih atas ilmu yang Kau sampaikan kepada kami melalui para narasumber. Semoga Kau berikan narasumber pahala yang tinggi untuk mengamalkan ilmu ini, dan kami diberikan pahala untuk menambah ilmu kami. Semoga semuanya sehat, dan semoga kita dapat mengembangkan ilmu kita lebih jauh untuk kepentingan negara dan bangsa. Robbi zidni ilma. Istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Hani. Ya, dengan berakhirnya doa, jadi berakhir acara kita tepat jam 3. Terima kasih seluruh surveyor 267 sekarang, tadi sempat 280 sekian. Sampai ketemu pada hari Kamis yang akan datang. Kita akan atur lagi apa pelatihan IT, aplikasi terampil dan infografis. Sampai jumpa. Saya